Soalnya jarang banget syuting film. di Kupang itu ada yang apa? Apalagi nyari pemain utama. Iya, nyari pemain utama lagi. Kupang lagi ya. Jadi aku bilang nggak mungkin ini pasti penipuan apa abal-abal dilihat dari poster apa? Brosurnya aja tidak menarik sekali. Itu begitu dekat dengan keseharian kita. Jadi ketika mungkin ketika kita nonton film ini, dia jadi lebih peka, lebih menjaga yang menjaga dari segala kemungkinan yang berpotensi bisa lebih berat lagi, lebih besar lagi dari ini. Kekerasan seksual terjadi bisa kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Kita tidak tahu itu. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi bareng gue Jack di Nunggu Sunset. Dan kali ini gue udah kehadiran tamu istimewa bareng teman-teman pemain dari film Woman from Rote Island. Ada Irma Rihi, ada William, dan juga ada Van Jove. Halo, apa kabar? Halo. Baik. Baik ya, jadi Woman from Rote Island ini udah memenangkan 4 Piala Citra Festival Film Indonesia tahun kemarin ya, 2023, termasuk sebagai film terbaik. Yang menarik juga sebenarnya Woman from Rote Island ini pemerannya ternyata semuanya itu atau kebanyakan adalah para aktor dan juga aktris dari NTT ya, bener ya? Iya, betul Kak. Nah ini bisa cerita ini, biasanya kan mungkin kalau oke, filmnya settingnya di NTT atau di Rote atau di Timur gitu, tapi tetap pemainnya dari Jakarta gitu kan. Nah ini sekarang ada Woman from Rote Island, pemain-pemainnya semuanya dari Rote sendiri atau dari NTT. Ini bisa cerita pengalamannya kayak akhirnya nih gitu loh, aktor dan juga aktris dari NTT tuh juga bisa bermain sebagai pemeran utamanya gitu. Nah mungkin yang mantan tim orang casting ya, berhubungan langsung dengan sutradara ya. Dari casting director jadi aktor ya. Iya benar. Kenapa memakai hampir semua, bahkan semua ya? Iya. Semua ya. Talent lokal, karena dari sutradara sendiri dia tidak mau kehilangan soul dan dialek. Karena dari beberapa pengalaman dialeknya itu pasti luput sekali, masalah soul apalagi. Jadi dari sutradara tidak mau kehilangan dua unsur itu, makanya dia memilih, dia bersikeras untuk tetap harus pakai yang lokal itu sih. Jadi terwujud juga semuanya pemain lokal dan bisa menyampaikan visi misi sutradara dengan baik. Jadi pengen ngejaga soal dialog dan juga dialeknya itu sebenarnya, ya, makanya betul, kemudian dipakai teman-teman para pemeran dari NTT asli gitu ya. Nah tapi dialek yang dipakai di film sendiri itu dialek dari mana kan? Karena mungkin beda-beda ya. Misal ada yang Rote, Kupang, atau mungkin di mana lagi. Terus itu gimana juga nih menyesuaikannya, mungkin Van Jove atau Irma sendiri gimana juga? Kalau dialek yang digunakan di situ bahasa Kupang, karena memang di Rote pun sendiri di kotanya itu selalu menggunakan bahasa Kupang. Tapi di titik lokasi kita itu di Termanu itu ada dialeknya sendiri juga, dan itu mungkin ada di kayak masih di paling kelihatan tuh dipakai sama waktu ada upacara adat begitu. Jadi orang-orang yang udah tua gitu, yang udah para tetua itu menggunakan dialek yang memang asli di situ. Tapi untuk anak-anak muda memang sudah berbahasa Kupang dan memang itu digunakan di sana. Dari berarti memang dialeknya sendiri Kupang ya, dari Kupang, tapi kemudian ada dialek tertentu Termanu. Itu perlu kayak harus belajar dulu juga, misal mungkin yang di Termanu syutingnya kan di situ juga ya, di Termanu itu ya. Kayak harus mempelajari dulu kayak dialek yang lebih khusus atau spesifik gitu juga nggak sih, yang soal Termanu itu? Mungkin karena itu dia, kalau pemainnya karena memang bahasa Kupang, untuk apalagi untuk ya memang usia
untuk usia kayak remaja atau orang dewasanya tetap ngomong bahasa Kupang gitu. Yang biasanya kan orang situ juga walaupun termana atau Rote biasa kan bolak-balik Kupang Rote itu kan dekat. Jadi untuk bahasa itu memang sudah sesuai kita syuting termana, tapi karena memang orang-orang tetua itu yang kadang betul-betul menguasai betul. Jadi kalau untuk anak mudanya karena sering ya namanya anak muda pasti mainnya kemana-mana dan bahasa yang umum digunakan di sana itu bahasa Kupang. Jadi secara spesifik mungkin lebih ke bahasa Kupang di film itu. Ini kan kalian semuanya dari NTT lah ya. Tinggalnya sekarang berarti masih di NTT atau udah di Jakarta terus ngerantau kemana atau gimana nih? Irma? Mungkin dari Kakak Irma. Kalau aku masih di Kupang. Kalau ada kerjaan baru ke sini gitu. Bolak-balik aja. Baru bolak-balik berarti ya. Kalau aku berencana berdomisili di sini dulu sambil menunggu kesempatan. Semoga ya. Sambil mengurus ini juga, ini kan masih berlangsung kan, yang Woman From. Jadi masih di sini. Saya dari 2016 stay di Jakarta, tapi sering bolak-balik ke Kupang juga. Jadi mau bilang stay juga lebih sering bolak-balik sih. Lebih sering bolak-balik Kupang Jakarta. Dan kebetulan waktu kemarin itu pas lagi ada di Kupang, terus open casting, ada teman yang ngabarin, infoin, akhirnya ikut casting dan 2016 udah di Jakarta itu berarti memang udah jadi aktor? Sebenarnya pengennya tuh pengen sebenarnya bukan tujuan utama. Kalau misalnya ada kesempatan ini mau coba, tapi awal tuh kerja adalah kerja sama orang lah gitu. Terus akhirnya di sela-sela kesibukan ada info casting, saya coba casting, terus lolos ke biasanya lebih banyak ke iklan, sinetron, dan ini film panjang pertama. Ini film panjang pertama. Jadi pas lagi di Kupang, jadi mungkin background pengalaman syutingnya ya memang pernah syuting, tapi jujur treatment di film ini memang kayak buat saya dari nol lagi. Dari nol lagi, benar-benar kayak pemainnya 100%, termasuk saya mau dibilang karena ini mau nol lagi, jadi sama kayak teman-teman semua. Terus kalau tadi William kan awalnya casting director nih sekarang switch ke aktor gitu kan. Terus kalau dari kalian bertiga sendiri sebenarnya siapa sih yang lebih dulu masuk ke dunia film gitu? Terus yang jadi aktor duluan tuh siapa gitu? Apa Vanjov atau Irma mungkin justru malah, atau siapa? Pastinya Vanjov ya. Kalau untuk dunia film, maksudnya kalau bilang aktor, oke, mungkin dari ini saya mungkin yang pertama di antara teman-teman. Tapi kalau bilang filmmaker ini, yang benar masih secara teknisnya mungkin lebih ke film pendek. Dia film pendek. Jadi teknis-teknisnya kalau yang pertama benar-benar ini saudari kita ini nih. Irma ya. Berarti film pendek pun sebelumnya belum pernah, teater belum pernah. Gimana ceritanya tuh bisa Irma ketemu dengan project ini dan akhirnya jadi pemeran utama kan di Woman From Rhode Island ini kan? Ceritanya gimana tuh? Itu pengalaman yang sangat menarik dan perlu diketahui di sini film ini saya dicari oleh Kakak William sebagai casting director. Iya, betul. Waktu itu sahabatnya Kak Willy adalah teman kampus saya. Jadi Kak Willy menceritakan tentang kisah ini, mau cari yang wajahnya kayak gini, karakternya kayak gini, adakah teman kamu? Jadi direkomendasilah saya. Terus sebelum itu Kak Willy udah DM aku, terus aku nggak balas. Aku pikir itu abal-abal. Soalnya soalnya jarang banget di Kupang itu ada yang apalagi nyari pemain utama. Nyari pemain utama lagi. Kupang lagi ya. Jadi aku bilang nggak mungkin ini pasti penipuan abal-abal. Dilihat dari poster brosurnya aja tidak menarik sekali untuk film yang sebagus ini. Jadi ya udah deh, diyakinin oleh teman saya, terus ketemu Kak Willy, ya sudah, oke, saya mau. Dari isu-isunya juga saya merasa tertantang, ini akan bagus sekali. Dan itu kan berarti ini pertama kali acting, dan maksudnya di depan layar gitu, belajarnya sendiri gimana waktu itu? Atau mungkin yang director tuh waktu itu maunya yang kayak gimana sih kamu memerankan sebagai Marta ya di film ini ya?
Bapak Jerry pas bertemu pertama kali, beliau langsung seperti melihat sesuatu yang ada di dalam diri saya gitu, kayak saya suka kamu karena mata kamu berair. Ada satu poin di mana saya bisa memerankan itu. Bapak Jerry yakinkan saya seperti itu. Jadi ya saya mengikutinya saja. Oke. Kalau William sendiri dari casting director, terus kenapa nih akhirnya sekarang jadi aktor gitu kan? Terus biasanya berkutatnya di film-film pendek gitu kan? Nah ini film panjang juga nih akhirnya kan di sini. Disclaimer Kak, lebih ke ini asisten casting director. Jadi ngikut. Awalnya niatnya cuma ini bantu untuk scouting talent di Rote dan Kupang. Tetapi kan pas kita casting kan sutradara turun juga ke lapangan kan. Di situ dilihat tuh, aku kan biasa kan yang ngimbangin kalau kita casting, aku yang lawan dialog dari karakter-karakter nih. Di situ director ngeliat kan, kayaknya boleh nih buat ada karakter Ezra di situ. Waktu itu dikasih 2 peran kan. Coba kamu casting dah. Pas casting, oke, kamu boleh juga di karakter Ezra. Ya udah, jadilah. Tapi sebelumnya kan rencananya dari asisten casting director, pas produksi aku jadi talent koordinator. Rencananya, tapi pas masa-masa kita casting ditarik buat jadi pemain juga. Oke lah, ada kesempatan kita gas. Oke. Tadi Irma menarik banget pernyataannya soal kayak jarang banget di Kupang gitu ada project film, terus nyari pemeran utamanya itu orang dari Kupangnya itu sendiri gitu. Terus film ini pemeran utamanya dari Kupang atau NTT, terus kemudian ya seluruh pemainnya juga. Kalian sendiri sebenarnya akhirnya ngeliat gimana nih bahwa film ini tuh sebenarnya juga kemudian bisa jadi representasi bahwa orang-orang Kupang bisa menyuarakan suara mereka sendiri, atau kalian melihatnya sendiri gimana gitu dengan adanya film ini? Kalau dari saya bersyukur dan bangga ada produser dan sutradara yang mau melihat itu. Dan semoga ke depan ada lagi yang seperti itu, yang mungkin dari sisi regenerasi juga, atau juga untuk anak-anak di NTT biar mereka mereka yakin diri mereka itu lebih dari apa yang mereka kira. Kayak saya artis kulitnya putih, gini, rambutnya fisiknya saya begini, biar mereka itu bisa kalian tuh punya original yang itu yang kalian bilang mungkin kekurangan itu justru kelebihan kalian. Jadi kalian punya sesuatu. Nah, semoga sesuatu itu bisa dilihat oleh mungkin sutradara lain dan produser-produser lain. Udah saya sih mungkin begitu. Membuka peluang atau kesempatan buat anak-anak di sana juga. Ternyata kita juga bisa loh. Yang selama ini kita dipandang sebelah mata, keterbelakangan, kumuh, tetapi kita punya sesuatu dari situ. Dan jangan hanya mungkin kita orang timur dikenal dengan hal-hal negatif, tapi kita juga punya, kita bisa berkarya, bisa membuat karya yang hebat-hebat juga. Dan juga filmnya tuh ngebahas sesuatu yang ini sebenarnya banyak banget terjadi di, mungkin bukan hanya di Kupang saja atau di Rote saja gitu ya, tapi ini juga terjadi di Indonesia bagian lain, tapi mungkin ini sudut pandangnya bahkan dunia, tapi ini sudut pandangnya dari Martha dan juga keluarganya di Rote sana gitu. Nah, secara isunya ini kan ada kekerasan seksual juga seperti itu. Bagaimana para kru dan juga para pemerannya waktu itu tuh dikasih pemahaman gitu tentang bahwa soal isu ini, terus bagaimana menyikapinya dan mendalami perannya sendiri tuh seperti apa? Mungkin dari Irma sendiri gitu ya. Untuk itu kita ditempatkan di satu tempat di Rote, kita dikumpulkan bersama kru, pemain, sutradara. Di situ banyak sekali kita sharing, seperti Bapak Jerry selalu mengumpulkan kita terus sharing tentang isu ini sangat besar, dan Bapak mau kita saling
saling melindungi satu sama lain. Kalau ada yang gini-gini laporin ya, kata bapak gitu. Jadi bapak di lokasi juga bapak mantau kita. Apalagi ada beberapa teman yang ini pertama kali, film pertama kali mereka, termasuk aku. Mental kita itu dijaga di situ. Kalau William Van Joef sendiri ngeliat gimana? Yang mungkin udah lebih dulu lah di film gitu ya, terus kemudian ada film Woman from Rhode Island yang mengangkat isu tentang ini ya, tentang kekerasan seksual dan juga berbagai lapisannya gitu. Kalau dari aku, untuk menyikapi isu yang diangkat dalam film ini, kita di treatment bahwa kejadian seperti ini nyata dan ada di sekitar kita loh. Nah, kita sebagai pembawa pesan, seperti apa kita membawakan. Jadi kita betul-betul di treatment kita harus meresapi skrip, naskah untuk pesan yang ada di dalam itu sangat penting, dan kita bisa menyampaikannya itu dengan pas, tidak lebih tidak kurang. Dan itu dari sisi pemain mungkin dibantu movement treatment kamera yang membantu pengadeganan, terus dengan bantuan dari sutradara untuk mengarahkan pemain, jadilah sesuai dengan, karena kebetulan juga Bapak Jiri yang nulis juga kan, jadi dia tahu visi yang dia mau buat itu seperti apa, jadi match semua elemen yang ada dalam, semua unsur yang ada dalam film itu, dari sisi sinematografi, dari acting pemain, dari pengadeganan, segala macamnya. Dan ini kan tayang pertama kalinya di Busan ya? World Premiere-nya Busan International Film Festival tahun 2023. Dan ini film yang sangat penting karena isunya juga, dan juga jadi sesuatu yang menarik karena ini para pemerannya ya dari teman-teman dari Timur, dari Kupang, dari Rote yang membawa cerita mereka. Tapi kalau di sana sendiri tuh seberapa aware nih kalian dengan isu tersebut? Maksudnya memang di sana tuh tinggi sekali kah angkanya, atau sebenarnya apa yang terjadi gitu ya? Sebenarnya isu seperti ini di sana tuh secara presentasi sangat tinggi, tapi masih dianggap sesuatu yang tabu. Apalagi korban. Yang mungkin kalau ditelusuri masih berhubungan keluarga dan dianggap normal, jadi tinggal minta maaf aja. Padahal trauma yang dia dapat tuh seumur hidup loh, luka. Jadi masih dianggap tabu kalau untuk dibicarakan ya. Jadi dia pendem, tahu-taunya trauma. Jadi sangat tinggi, tapi masih menganggap itu sesuatu yang bukan hal yang penting. Dan detail kecil itu tergambar di film ini yang kalau misalnya kita nonton dan mengikuti benar cermat, itu kayak iya, kita sebenarnya harus peka loh akan setiap kejadian-kejadian kecil yang ada tuh bisa berpotensi untuk sesuatu yang besar. Soal trauma itu tadi, itu yang dialami sama karakter Martha ya di film ini. Mungkin nanti kalian berdua bisa cerita juga nih, masing-masing karakter tuh siapa dan seperti apa nanti di film. Dari Irma dulu. Oke, di sini saya Irma Ri, saya berperan sebagai Martha. Karakter Martha di sini seorang anak perempuan pertama dari Mama Orpa yang harus berangkat kerja ke Malaysia karena suatu kejadian, lalu pulang ke kampung halamannya dengan keadaan depresi, dan di lingkungannya sendiri Martha mengalami pelecehan seksual yang diharuskan ia harus dipasung. Kalau saya di sini berperan sebagai karakter Ezra. Nah, karakter Ezra ini seorang pemuda di kampung yang membuat si Martha ini yang punya depresi yang sangat berat, bukannya sembuh tapi malah makin parah. Kalau saya Van Joef berperan sebagai Damar. Jadi Damar ini adalah mantan kekasih daripada Martha, yang sebenarnya kalau tidak terlalu banyak diceritakan backgroundnya tentang hubungan percintaannya Martha, tapi karena di film itu nggak terlalu banyak diceritakan, tapi sebenarnya karena alasan keluarga akhirnya memutuskan untuk berpisah, dan itu menjadi salah satu alasan Martha untuk pergi menjadi TKW di luar negeri, mungkin untuk melupakan sosok Damar dalam hidupnya, yang Damar sudah begitu dekat dengan keluarga juga. Dan ketika Martha pulang dalam keadaan depresi,
itu kayak menjadi sesuatu hal yang bikin Damar itu merasa bersalah, dan dia berusaha untuk minta maaf dan berusaha sebisa mungkin mengembalikan kondisi Marta menjadi lebih baik lagi. Berarti tuh Damar nggak tahu apa yang dialami oleh Marta sebenarnya ya? Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu, terus tapi mungkin begitu dia datang keadaan depresi baru dia kayak cari tahu, oh dia ternyata disiksa sampai dilecehkan, diperkosa sampai kayak gitu sebenarnya, sampai depresi gitu kan. Irma dan juga William berarti ini ya bertolak belakang kalau untuk mendalami perannya sendiri gitu, dan ini kan kayak sesuatu yang sangat ini banget ya, dibenturkan banget gitu. Nah itu seperti apa sih untuk mendalami perannya sendiri? Mungkin Irma seperti apa sih untuk bisa memahami peran sebagai Marta gitu, sebagai orang yang mengalami trauma dan juga kekerasan seperti itu gitu ya? Untuk pendalaman karakter ini saya banyak dibantu oleh Bapak sutradara saya, kita saling sharing, dia masuk ke sisi psikologi saya, dia menempatkan saya sebagai Marta bukan Irma, karena saya sendiri sebagai perempuan, saya juga ingin menyampaikan bahwa kesehatan mental kita itu perlu dijaga, bukan tanggung jawab orang lain tapi tanggung jawab kalian. Justru itu kalian harus lebih aware terhadap kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar kalian. Bahkan orang terdekat kalian juga patut kalian aku agak berat. Kalau pendalaman sih memang harus butuh pelatihan yang intens ya, bukan cuma karakter berdua ini tapi karakter yang lain juga hampir semua. Nah, latihan yang intens. Tetapi kalau karakter Ezra di sini kan dia itu representasi dari para predator yang ada di sekitar kita, yang buas, yang siap memangsa di depannya itu ya orang-orang sekitar. Jadi aku harus melakukan observasi lebih bagaimana ciri-ciri para predator ini, keseharian mereka. Kebetulan di situ kan dia punya usaha kecil-kecilan, tetapi di situ cuma kedok untuk memodus, untuk melakukan memuaskan hasratnya kepada para mangsanya itu. Jadi observasi dan latihan yang intens untuk mendalami karakter itu dan membangun chemistry dengan lawan-lawan main. Kalau Anjir sendiri sebagai Damar? Kurang lebih ya sama seperti ini digambarkan, tapi mungkin kayak kita dibantu dengan penulisan skenario yang bagus ya. Jadi akhirnya kita pas masuk kayak jadinya berjalan terus dengan sutradara yang dari kebetulan juga backgroundnya seorang pemeran teater. Jadi dia tahu bagaimana cara mengatur acting kita yang dibantu dengan skenario yang sangat bagus. Kalau untuk karakter Damar sendiri mungkin ada kayak saya harus ada, kayak saya diceritakan pecinta bonsai, jadi kayak harus ke observasi cara membuat bonsai bagaimana, dan ternyata itu pun kenapa Damar suka bonsai, dia punya filosofi juga ternyata di situ. Memang tidak digambarkan, tapi itu cukup mengantar saya untuk lebih jauh masuki karakter Damar itu. Jadi dia filosofis gitu. Jadi, oh ini cara buat bonsai itu sebenarnya ini dia harus bentuk seperti apa supaya terlihat seperti apa, itu ada maksudnya itu. Hal-hal detail kayak begitu yang akhirnya saya juga sebagai aktor kayak wow, ilmu yang baru. Kayak banyak ilmu yang saya dapat di sini. Oke. Kalau Irma sendiri kan sebagai Marta berarti sebenarnya lebih banyak diskusi dan juga dibantu sama sutradara ya. Tapi ada ini juga nggak, misal sumber referensi atau misal berkaca sama karakter tertentu gitu, atau ya udah aku patokannya sama sutradara aja gitu, atau gimana? Aku patokannya sama sutradara, tapi sering-sering cari referensi kayak film-film atau berita-berita itu, kondisi-kondisi korban itu seperti apa.
Jadi kayak terus di-sharing ke bapak sutradara, oh gini-gini nanti kamu harus gini-gini, kamu harus memerankan seperti ini digerakkan, diresapi lagi. Waktu di lokasi juga sempat ada pendalaman karakter yang dimana ada satu waktu aku nggak boleh ngomong sama siapapun, aku harus jadi Martha di situ. Jadi ya itu sangat membantu sekali. Film panjang pertama terus perannya langsung berat banget. Iya, langsung berat banget. Sebenarnya ini nggak sih kayak beban juga nggak, kayak bahwa film ini kan punya suatu isu yang cukup berat jadi suatu bahasan gitu ya, kayak ini mungkin bahkan kayak banyak yang mengabaikan atau kalau diomongin pun jadi tabu gitu, tapi kan ini kayak pengen mengajak lebih banyak orang untuk lebih aware gitu. Nah harapannya sendiri ketika ini nanti tayang secara lebih banyak gitu di jaringan bioskop tuh apa sih yang pengen kalian inginkan gitu ketika orang-orang tuh menonton film Woman from Rote Island ini? Ya mungkin di situ diceritakan bahwa itu begitu dekat dengan keseharian kita. Jadi ketika mungkin ketika kita nonton film ini, dia jadi lebih peka, lebih menjaga menjaga dari segala kemungkinan yang berpotensi bisa lebih berat lagi, lebih besar lagi dari ini. Jadi itu sih, karena itu dekat dengan keseharian kita. Ya, tentunya visi dan misi sutradara di sini kan tercapai melalui selesainya film ini dan ditayangkan. Di situ harapan kita, pesan yang sangat penting di dalam film ini semoga bisa sampai kepada penonton dan penonton bisa menyampaikan ke keluarga atau masyarakat sekitar untuk bisa aware lagi. Ternyata kasus seperti ini ada di sekitar kita. Para predator ini ternyata ada di sekitar kita, bukan orang asing. Ternyata orang terdekat kita. Contohnya kayak dari sutradara cerita Satam yang mereka percaya untuk jaga kompleks ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap orang-orang anak di kompleks itu. Jadi ternyata orang sekitar. Jadi dengan melalui film ini semoga kita bisa lebih aware, lebih peka lagi terhadap para korban atau adik keponakan kita, untuk bukan cuma perempuan saja tetapi laki-laki juga. Jadi kita mesti lebih peka dan aware lagi. Dan juga mungkin jadi semakin mengenali juga jenis-jenis kekerasan itu sebenarnya ada apa aja gitu ya secara karena kekerasan seksual terjadi bisa kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Kita tidak tahu itu. Oke. Ke depan nih kalian sendiri sebenarnya pengen seperti apa sih kalau secara karir di filmnya sendiri gitu? Ini kan film pertama Irma yang ya apa namanya, dengan film yang bagus, dapat banyak penghargaan, ditayangkan di internasional juga gitu kan. Nah kamu ke depan tuh pengen main film lagi kah atau gimana? Terus William dan juga Vanjuf juga mungkin bisa cerita nih harapannya ke depan sebagai aktor atau mungkin yang lainnya tuh seperti apa nih ke depan gitu. Kalau aku pengen banget main lagi film bagus seperti ini yang disutradarakan oleh sutradara yang bagus juga dengan isu yang ya relate dengan kehidupan kita, karena menurut saya kalau film bagus tapi nggak relate sama kehidupan kita ngapain gitu. Susah juga aku. Kalau saya sih semoga dikasih kesempatan dengan konsep gagasan sebuah karya yang siap dieksekusi. Semoga saya dilibatkan juga lah. Entah itu peran besar, peran kecil. Kalau konsepnya bagus, gagasan, visi misi yang mau dibawakan bagus, ya siapa yang tidak tertarik. Jadi kalau ada kesempatan ajaklah kita. Siap. Jadi ya akhirnya kayak karena tadi cerita saya memang ada pengalaman kayak syuting, tapi ketika di film ini baru lebih kayaknya next pengen udah ngerti, udah makin ngerti kan tentang kayak dunia perfilman lebih jauh, keaktoran. Jadi kayak oke, ini berharap dapat film selanjutnya tuh yang bagus secara cerita, secara konsep. Jadi begitu kita terlibat tuh kita benar-benar total, karena semua di dalam unsur yang ada dalamnya itu memang
dipersiapkan dengan sangat-sangat baik, dan semoga film-film seperti ini bisa lebih banyak lagi, secara kualitas lebih bagus lagi, dan dengan kita ada di sana pastinya kita bangga. Oke, semoga harapan-harapannya terwujud dan juga dilancarkan ya nanti ke depannya. Nggak sabar juga menikmati karya-karya yang ada kalian nih di dalamnya yang terlibat gitu. Terakhir mungkin teman-teman dari Women from Rhode Island bisa kasih pesan nih buat teman-teman yang nonton untuk ajakan buat nonton film ini. Silakan. Buat kalian yang sayang dengan ibu kalian, yang peduli dengan saudara perempuan, kalian harus nonton film ini karena film ini sangat dekat dengan kita. Kalian pasti akan lebih bangga punya orang tua yang berjuang demi kalian, saudara perempuan kalian yang spesial, dan kalian pasti akan merasa bangga dan wajib harus untuk melindungi mereka. Jangan lupa ajak mama, bapak, om, tante, kakak, adik, sahabat, kawan, teman untuk menonton mahakarya ini. Dan setelah menonton kita bisa dapat sesuatu untuk bisa disampaikan kepada keluarga, karena keluarga adalah basic edukasi untuk kita. Karena isu yang diangkat dalam film ini sangat relate dengan kita, di mana kekerasan seksual sangat marak sekali. Para predator ada di sekitar kita ternyata, dan bisa terjadi kapan, di mana, dan kepada siapa saja. Itu sih. Kalian harus nonton film ini karena film ini banyak pesan untuk kalian di luar sana yang merasa diri tidak berharga karena menjadi korban, tetapi kalian ada di sini dan masih ingin ada di sini. Itu adalah sebuah anugerah dan kalian masih bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Satu lagi sih Kak, sorry lupa. Untuk para mama-mama dan kaum perempuan, di dalam film ini juga mengangkat soal budaya patriarki yang memarginalkan para kaum perempuan. Dari situ kita bisa lebih legowo dan bisa tersadarkan untuk bisa melawan budaya patriarki yang selama ini menindas para kaum perempuan. Coba tonton deh. Oke. Baik, itu tadi bincang-bincang gue bareng teman-teman dari Women from Rhode Island. Ada Irma Rihi, William, dan juga Van Jove. Sampai jumpa di Nunggu Sunset berikutnya.